Shalom, saudaraku. Hari yang menarik buat setiap kita. Saya mau membacakan satu ayat yang sangat baik sebagai pesan untuk setiap kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan tentunya. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, saudaraku, menarik ayat firman Tuhan ini dikatakan ada pencobaan-pencobaan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Sehingga banyak orang-orang juga berpikir, karena ayat ini berbicara pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Namun di dalam ayat ini dikatakan bahwa itu adalah pencobaan biasa. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tetap berpikir dan mengambilnya bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Sehingga pemahaman sebagai orang percaya itu terbatasi. Maksud saya terbatasi seperti ini, saudara. Bagaimana seorang Tuhan yang dalam hal ini adalah juga Dia berkata Dia adalah Bapa buat anak-anaknya, yaitu kita, mencobai anak-anaknya. Nah, kalau kita mempunyai pemahaman bahwa Tuhan sebagai pribadi yang mencobai kita, anak-anaknya, maka kita akan mempunyai batasan tentang pribadi Bapa. Memang benar ayat ini berkata ada pencobaan yang akan kita alami. Tapi satu hal, saat firman di dalam 1 Korintus pasal 10 ini berkonteks bangsa Israel, mengangkat kisah bangsa Israel saat mereka ada di padang gurun dan mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Sehingga dari semua itu ada konsekuensi yang mereka terima, dan juga karena ada bagian hukum dari yang perintah yang Tuhan berikan, dalam hal itu mereka langgar. Sehingga pelanggaran hukum itu ada konsekuensi, ada penghakiman dan penghukuman. Nah, sedangkan kita, saat kita ada hari ini, kita hidup di perjanjian baru, di mana kasih karunia telah menyelesaikan, kasih karunia di dalam Yesus Kristus telah menyelesaikan semua tuntutan hukum terhadap anak-anak Tuhan. Maksudnya, tetap ada konsekuensi dari pelanggaran dan dosa, tetapi bukanlah pribadi Tuhan yang mendatangkan pencobaan itu. Karena ini adalah bagian dari perjalanan setiap orang mengalami persoalan, masalah, kesulitan di dalam kehidupan. Dan juga banyak kesulitan dan masalah itu datang dari apa yang mereka lakukan, konsekuensi. Tetapi firman Tuhan justru mau menguatkan. Maksud firman Tuhan, jikalaupun demikian engkau mengalami masalah, persoalan yang disebut pencobaan di dalam terjemahannya ini, sebenarnya itu juga adalah kesulitan, kesukaran yang kamu alami. Tidaklah akan melebihi kekuatanmu. Maksudnya itu hal yang wajar, adalah pencobaan biasa, kesulitan yang dapat ditanggung maksudnya. Nah, saudara, kalau engkau mendengarkan dan engkau mengalami kesulitan dan kesukaran, ini janji Tuhan. Justru dengar bahwa itu adalah hal biasa. Maksudnya hal biasa, walaupun itu sangat
sangat sulit, sangat sukar bagimu, sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, oleh perasaanmu. Justru firman Tuhan mau menguatkan engkau, berkata bahwa tenang, itu adalah hal yang biasa, common things, hal-hal yang biasa yang engkau dapat dan ada jalan keluar untuk itu. Walaupun kalau engkau merasa tidak dapat, Tuhan malah berjanji di situ. Dan jikalau engkau mengalami itu semua, Dia setia. Tuhan itu setia. Maka teguh kembali bahwa Tuhan itu setia. Dia berkata, aku, Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Jadi saudaraku, jangan berhenti. Jangan masuk kepada keputusasaan dan hidup di dalamnya. Saat engkau mengalami masalah yang sukar, masalah yang sulit, saat engkau mengalami keadaan-keadaan yang rasanya mustahil lagi untuk ditolong dan untuk keluar. Apapun yang sedang engkau alami, Tuhan, Bapa, Allah kita itu setia. Dia tidak meninggalkanmu. Dia berkata, ingat anakku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Aku ada untukmu. Dia berjanji itu, bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Saya mau meneguhkan dan menguatkan setiap saudara yang mendengarkan. Tuhan Bapamu setia. Datanglah kepada Dia. Kembali ada bersama dengan Dia. Dia akan membukakan jalan buat engkau. Walaupun sesukar apapun konsekuensi itu, Dia sedang ada menuntun dan memimpinmu. Tetapi manakala engkau menghadapi itu dan harus menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan apa yang sudah terjadi, ambil janji Tuhan hari ini bahwa engkau tidak dibiarkan sendirian. Dia tidak meninggalkan engkau. Ada Tuhan menyertai engkau. Tatap dan pandang Tuhan yang ada menyertai hidupmu. Saya mau menutup pesan ini dengan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 ya, saudara. Di situ sangat jelas dikatakan demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini jelas sekali. Kalau Tuhan adalah di pihak yang mencobai, saudaraku, engkau akan dalam kesukaran besar. Dan engkau tidak bisa datang kepada Dia dan memohon kepada Dia, karena Dia adalah pribadi yang sedang melakukan trial, memberikan satu pencobaan, sehingga engkau akan sukar keluar daripada itu. Tetapi lihat, apabila engkau dicobai, tentu yang jahat yang mencobai, tentu sikap atau cara sendiri, bisa orang lain, bisa pasti karena keadaan ketidakidealan dunia ini, bisa karena pekerjaan jahat iblis, bisa. Tetapi lihat, kau bisa datang kepada Tuhan, karena itu bukan Tuhan yang mencobai engkau. Dia setia, Dia ada menemani hidupmu. Dia mau engkau ya hidup di dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita menyikapi semuanya ini? Saya akan menjawab nih di dalam ayat yang ke-12. Berbahagialah, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin, amin. Berbahagia. Engkau bertahan dalam pengertian engkau tidak marah, tidak kecewa, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjadi pahit hidupmu. Berbahagialah engkau yang teguh, yang percaya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, sekali lagi bukan Tuhan pengujimu. Tahan uji di sini artinya engkau punya daya tahan karena engkau meresponinya dengan benar, karena engkau berkata, Tuhan, sekalipun ini sangat sukar bagiku, aku mau percaya, aku mau teguh. Tentu saya pernah mengalami hal-hal seperti itu, saudara. Saya pernah mengalami kerugian besar dalam kehidupan saya. Oleh karena apa yang dikerjakan, usaha, bisnis, dan ada cara orang yang tidak baik, tidak benar berkombinasi di situ.
Sehingga saya sangat marah, sangat merasa dirugikan di kala itu. Tetapi saat saya mendapati firman kebenaran, saya tidak boleh menyimpan apapun terhadap kesalahan seseorang. Saya bukan hanya melepaskan pengampunan, saya menyatakan kasih terhadap orang tersebut. Ya, sebaliknya, bukan hanya damai sejahtera yang memenuhi kehidupan saya. Saya melihat sukacita itu tetap ada, dan bahkan semua kerugian itu yang begitu besar di kala itu untuk kondisi saya di saat itu, bahkan dalam perjalanan kehidupan saya, bekasnya pun sudah tidak ada. Karena apa? Allah setia. Tuhan adalah pribadi yang setia. Apabila engkau tahan uji, engkau punya daya tahan, apabila engkau endure di dalam itu semua, Ia akan apa? Ayat ini berkata, engkau akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya sekali lagi menyampaikan hati Tuhan. Perjalanan kita adalah perjalanan menerima kasih sayang Tuhan dan meneruskan kasih sayang kepada orang-orang. Itu adalah bentuk kasih kita. Dengan demikian kita percaya bahwa kasih Tuhan itu ada di dalam kita. Dengan kita meneruskan kasih ini, itulah orang-orang yang teguh mengasihi Tuhan, yang tidak menjadi lelah, yang tidak menjadi kecewa, yang tidak menjadi pahit oleh karena keadaan, oleh karena situasi, tetapi tetap melihat kasih Tuhan itu tetap ada melimpahi hidup, sehingga dapat meneruskan kasih ini, tetap bisa bukan hanya berdamai, tapi tetap bisa menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di dalam hidupmu, yang akan engkau temui juga di dalam kemurahan Tuhan. Demikian saudaraku, Bapa, sumber damai sejahtera itu bersama dengan Tuhan Yesus dan penemanan persekutuan yang indah Tuhan Roh Kudus ada menyertai hidupmu. Amin.